Puji Tuhan, saya bersyukur berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang terus memberi kesempatan kepada kami semua membawa jemaat masuk hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan lebih lagi daripada di rumah Bapak Ibu, karena di sini ada kekuatan yang baru yang bisa saudara berikan, kekuatan di rumah dimanapun kita berada. Kita percaya selalu ada kekuatan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kasih setia Tuhan yang kita rasakan sungguh luar biasa, dan patut hari ini kita menaikkan syukur kita karena Tuhan Yesus terlalu baik. Mari Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menaikkan pujian syukur. Jangan sia-siakan waktu yang diberikan oleh Tuhan pagi hari ini. Biarlah dari hati kita yang terdalam kita mau menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Sebagai ungkapan syukur kita, kasih setiamu yang kurasakan. Amin. Haleluya. Kasih setia
pujian sembah kasih. surga, karena kami menyembah dalam roh dan kebenaran, karena kami tahu karena kami memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu memperhatikan di dalam kehidupan kami. Satu bukti yang nyata pada hari ini, kami bisa beribadah kepada Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah kami akan merasakan sukacita yang besar Engkau berikan kepada kami semua yang hadir
pada pagi hari ini. Kami yakin dan kami percaya pulang membawa berkat yang besar yang Engkau berikan kepada kami semua. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya sama-sama kami bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan kami percaya juga seluruh kami yang ada, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah serahkan di dalam tangan-Mu. Kami yakin dan kami percaya kami pulang tidak dengan hampa, kami tidak pulang dengan kosong, tetapi kami pulang membawa berkat yang besar, karena kami yakin kami sudah mempersiapkan hati kami, kehidupan kami sudah berikan kepada Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu ya Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini. Mereka melayani, mereka sucikan, mereka kuduskan, mereka layakkan semua Tuhan, karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayanan pujian, pelayanan singer, pelayanan musik, pelayanan kolektan, multimedia, khususnya Tuhan pelayanan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami, karena kami tahu kalau kami mendengarkan firman-Mu, iman kami ditingkatkan melalui kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini pun Tuhan, supaya dikuduskan di dalam nama Yesus. Kami yakin, percaya Engkau sudah menguduskan tempat ini. Kami buka dan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan yang indah oleh Tuhan untuk kita bersekutu dengan Dia lebih lagi. Mari kita pakai waktu dan kesempatan yang indah untuk kita memuliakan nama Tuhan Yesus, karena tujuan kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau deklarasikan pada jemaat di tempat ini bahwa kita berharga di mata Tuhan. Amin. Untuk itu kita sangat mulia di hadapan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Pakai waktu yang ada untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, karena orang yang percaya kepada Tuhan, damai sejahtera dan sukacita selalu melimpah atas kehidupan kita semua. Haleluya. Beri salam kiri kanan. Engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Sangat berharga di mata Tuhan. Untuk itu kita tidak perlu minder, kita tidak perlu takut, karena Allah yang membentuk kita, menciptakan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ku masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Biarlah akhir baru sukacita Allah dilimpahkan atas kita yang percaya. Oh haleluya. Mari masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hadiah. Semuanya bersuara untuk Tuhan. Membawa ucapan syukur bagi Raja. Berharga
berharga di mata Tuhan. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Siapa di sini yang mau terus mengasihi Allah? Amin. Tidak peduli mau hitam mau putih, amin. Tidak peduli mau kurus mau gendut, tidak peduli mau keriting mau lurus mau kribo. Tuhan mengasihi kita, amin. Haleluya, itu menjadi kekuatan bagi kita. Kita angkat pujian hitam atau putih, amin. dikasihi oleh Allah. Untuk itu maka hidup kita adalah penyembahan. Kita berharga di mata Tuhan. Ya, Bapak Ibu silakan duduk. Ya, kita sangat berharga di mata Tuhan. Terlalu mulia dalam pandangan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku mengasihi engkau
dengan kasih-Mu yang kekal. Itu menjadi kekuatan bagi jiwa kita. Dan saya mengundang untuk kaum Bapa menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Berikan hanya pada
kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita mendengarkan suara Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri. Kita mau terus masuk hadirat Tuhan. Bahwa hidup kita adalah penyembahan. Hidup kita berharga di mata Tuhan. Mari kita mau selalu bersyukur. Pujian keluar dari hati kita. Dan firman-Nya yang akan meneguhkan hati kita. Puji Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Hanya pujian syukur yang bisa kami naikkan atas segala kebaikan Tuhan. Kami menyadari hidup kami Tuhan sangat berharga di mata-Mu. Dan kami mempersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus.
saat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan isi hati kami Tuhan, apa yang menjadi isi hati kami Tuhan. Kau tolong kami Tuhan, bagi kami yang susah Tuhan, Kau hibur kami Tuhan. Apabila ada saudara-saudara kami Tuhan yang datang ke sini dengan keadaan sakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami Tuhan, agar kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, agar kami dapat Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan sesuai dengan perintah-Mu Allah. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan juga memberikan korban persembahan seberapa yang kami beri Tuhan. Jadilah itu berkat dan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap memulai ibadah kami selanjutnya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Dia. Ku dengar Yesus memanggil. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa. Segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan. Tentunya kemurahan Tuhan kita boleh kembali ada sampai pagi hari ini. Dan tentunya saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih buat gembala yang ada bersama dengan pengurus gereja yang ada yang memberikan kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak berkata-kata panjang dalam pendahuluan saya. Kita akan segera masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Tawarik pasalnya yang ke-31. Kita akan melihat firman Tuhan ini.
Dalam kitab Tawarik pasalnya yang ke-31, kita akan membacakan bersama-sama ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Kitab Tawarik pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21. Dan kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. 2 Tawarik pasalnya yang ke-31. Sudah ketemu? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah yang mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Amin, saudara. Jadi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah ini yang Tuhan beri untuk kita sama-sama pelajari, kita renungkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, kita menyadari bahwa kita sedang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, saudara. Berada di tengah-tengah dunia yang sukar, dan memang itu sudah disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa saudara dan saya akan berada di hari-hari yang terakhir adalah hari-hari yang sulit, saudara. Makanya banyak orang saya melihat hari-hari ini mereka mengeluh, saudara, dengan keadaan sekarang. Mengeluh, apalagi beras setiap hari hampir naik terus, saudara. Luar biasa, saudara. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita melihat dari kebenaran firman Allah ini, bagaimana hidup kita di tengah-tengah dunia yang sulit, berada di tengah-tengah dunia yang sukar, hidup kita tetap diberkati Tuhan. Dan itulah yang menjadi satu harapan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjadi satu harapan bagi setiap saudara dan saya yang hadir pada saat ini. Nah, itulah sebabnya dari kebenaran firman Allah ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat, saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita melakukan kalau kita ingin di tengah-tengah dunia yang sulit ini, hidup kita ini tetap dipelihara Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Nah, kita melihat ayatnya yang ke-20 yang kita sudah baca bersama-sama. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Jadi ada 3 hal di ayat 20 ini yang perlu kembali kita lihat, saudara, supaya lewat kebenaran firman Allah ini memberikan satu pemahaman dalam kehidupan kita. Kalau kita mau jadi orang yang tetap sukses, mau jadi orang yang tetap diberkati Tuhan, inilah yang perlu kita lihat, saudara. Yang pertama, firman Allah berkata begini, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, saudara. Itu yang pertama. Yang pertama yang dilakukan oleh Hizkia sehingga dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang diberkati Tuhan, itu karena saudara lihat, karena dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Hizkia ini benar-benar melakukan sesuatu yang baik. Yang baik di sini artinya menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara. Karena ada kelihatan baik, ada yang kelihatan perbuatan baik tapi nggak menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ada.
perbuatan baik yang dimaksudkan firman Allah ini adalah perbuatan baik yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Perbuatan baik yang saudara dan saya lakukan yang bisa menggugah hati Tuhan untuk dia melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita, saudara. Makanya saya ingin kita melihat dulu satu ayat dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9. Di situ kita lihat, saudara, bagaimana perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-9, saudara. Kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-9 berkata begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin, saudara. Jadi perbuatan baik yang kita lakukan untuk Tuhan nggak boleh pura-pura, saudara. Tidak boleh berpura-pura. Di hadapan manusia saudara bisa berpura-pura, atau di hadapan manusia saudara bisa bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan nggak bisa, saudara. Jadi kalau saudara ingin melihat hidup saudara di tengah-tengah dunia yang sulit hari-hari ini, saudara tetap diberkati Tuhan, lakukanlah yang baik, lakukanlah sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, saudara. Karena inilah yang rahasia firman Allah yang kita lihat. Kenapa Hizkia ini dikatakan oleh firman Allah dia bisa sukses, dia bisa diberkati Tuhan, karena ini yang dia lakukan. Yang pertama, dia melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, saudara. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang ajaib dan luar biasa di dalam Tuhan kalau kita nggak bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Karena perbuatan baik inilah yang kita lakukan di hadapan Tuhan yang membuat dia bisa melakukan sesuatu yang ajaib di dalam hidup kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya sedang dalam taraf, saudara, membangun rumah ibadah, saudara. Sudah, karena bangunan yang kami bangun 2 lantai, saudara. Tahap pertama, saudara, adalah menyelesaikan tempat untuk ibadah seperti ini, saudara. Nah, bulan kemarin saya tantang jemaat, saudara, karena mau pasang keramik, saudara. Saya bilang, kalau hidup kita melakukan sesuatu yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Karena kan mencari dana di tengah-tengah dunia yang sulit hari-hari ini, bingung, saudara. Saya hanya katakan, bagaimana kita mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan puji Tuhan, tiba-tiba ada anak Tuhan yang berkorban keramik 100 dus, saudara. Akhirnya semua dipasang, saudara. Di tengah-tengah dunia yang sulit, saudara. Tapi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, nggak ada yang mustahil walaupun kita hidup di tengah-tengah dunia yang sulit, saudara. Makanya, saudara, ada ibu-ibu tiba-tiba dia pingsan, saudara. Lalu diperiksa sama dokter. Ketika dokter periksa, darahnya normal. Lalu diperiksa lagi, kolesterolnya normal. Lalu terakhir yang diperiksa, dompetnya, saudara. Rupanya dompetnya kosong. Itulah yang membuat dia pingsan, saudara. Banyak ibu-ibu pingsan karena dompet kosong, saudara. Tapi bagi ibu-ibu, bagi jemaat yang setia mengasihi Tuhan, tidak akan pernah dompet saudara kosong. Saudara. Saya lihat di status kata begini, bapak-bapak, kalau ibunya sakit nggak perlu dibawa ke rumah sakit. Bawa kemana?
bawa saja ke mall. Pasti dia sembuh. Kata suaminya, ibunya sembuh, nanti saya sakit. Ya jelas suaminya yang sakit, dompetnya kan nanti sakit, saudara. Tapi saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Allah ini yang membawa kita, makanya kita melihat kebenaran firman Tuhan. Sesuatu yang ajaib karena kita menyembah Allah yang ajaib. Amin saudara. Karena kita menyembah Allah yang luar biasa. Saya selalu katakan kepada jemaat yang kami layani, tidak perlu takut. Ketika engkau mengasihi Tuhan, jangan takut saudara. Karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang mampu menjamin setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Makanya saudara lihat yang pertama, Hizkia melakukan apa yang baik. Yang saya katakan baik di sini adalah sesuatu yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jangan berpura-pura kita berbuat baik untuk Tuhan, berbuat baik dengan sepenuh hati. Amin saudara, supaya diberkati Tuhan. Lalu yang kedua, kita lihat firman Allah ini, demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik. Lalu yang kedua, apa yang jujur, saudara. Jadi Hizkia dia diberkati, dia menjadi orang yang sukses, yang selalu berhasil. Karena kata firman Allah, ia melakukan apa yang jujur. Jujur saudara, kita lihat dalam bahasa Indonesia banyak pengertiannya. Tulus, hatinya bersih, saudara, itu kata jujur, saudara. Karena orang kalau hatinya bersih, hatinya tulus, dia tidak suka berbohong, apalagi berbohong dengan Tuhan, saudara. Ini tidak gampang, saudara. Apa yang dilakukan oleh Hizkia ini bukan sesuatu yang gampang. Menjadi orang yang hatinya bersih, menjadi jemaat yang hatinya tulus di hadapan Tuhan, tidak gampang, saudara. Itulah sebabnya kenapa Hizkia ini bisa menjadi orang yang selalu berhasil, karena dia bisa menjadi orang yang tulus, orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan. Artinya Hizkia dia harus bayar harga. Amin saudara. Ada harga yang harus dia bayar. Ketika saudara dan saya menjadi jemaat yang tulus di hadapan Tuhan, memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan, ada sesuatu yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar. Karena menjadi orang yang tulus di hadapan Tuhan tidaklah gampang, saudara. Tidak gampang, saudara. Tapi kita mau belajar, saudara. Kita mau belajar dari firman Allah ini, karena saya percaya kita semua yang hadir pagi hari ini karena kita ingin diberkati oleh Tuhan. Kita melihat satu ayat, saudara, dalam kitab Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11. Kita lihat firman Tuhan ini ketika kita bisa menjadi orang yang tulus dengan Tuhan, saudara. Amsal pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-11 berkata begini, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Amin saudara. Kemah orang jujur akan mekar, saudara. Mekar di sini artinya berkembang, saudara. Dan kemah di sini, saudara, saya bisa katakan kepada saudara adalah bicara tentang usaha saudara. Kalau saudara menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang hatinya bersih di hadapan Tuhan, firman Allah berjanji kemah saudara akan mekar. Artinya usaha saudara akan mekar, usaha saudara akan berkembang. Amin saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin engkau berkata, kenapa usaha saya tidak pernah mekar? Kenapa usaha saya tak maju-maju?
Saudara melihat apakah engkau sudah memiliki hati yang tulus dengan Tuhan atau tidak. Itu sebabnya janji kebenaran firman Allah ini, kemah orang jujur akan mekar, usaha orang benar akan mekar. Katakan amin, saudara. Akan berkembang karena ada Tuhan di dalamnya. Karena ada Tuhan di dalamnya, saudara. Makanya tadi saya katakan, memang ada harga yang harus kita bayar, saudara. Tapi kalau kita ingin hidup kita usaha, saudara punya pekerjaan di tengah-tengah dunia yang sukar hari-hari ini tetap mekar, jadilah jemaat yang tulus dengan Tuhan, saudara. Supaya engkau diberkati Tuhan. Lalu satu ayat lagi yang sangat penting kita lihat kembali, Mazmur 37 ayatnya yang ke-37, saudara. Ini masih tentang ketulusan kita dengan Tuhan, saudara. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37, saudara lihat, pemazmur berkata, perhatikanlah orang yang tulus. Nah, dari firman Allah ini mengajar kita, mengingatkan kita, perhatikan. Disuruh saudara dan saya pagi hari ini disuruh perhatikan orang yang tulus. Dan lihatlah kepada orang yang jujur. Jadi saudara dan saya pagi hari ini diingatkan oleh firman Allah untuk memperhatikan. Coba kita perhatikan orang yang tulus. Coba kita perhatikan orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai di sini dikatakan akan ada masa depan. Haleluya. Akan ada masa depan, artinya usaha saudara itu akan diberkati Tuhan. Karena kalau berbicara tentang masa depan adalah waktu yang akan datang, bukan waktu sekarang, saudara. Bahkan saya katakan kepada saudara, jangan sampai kita kehilangan masa depan. Jadi jangan sampai saudara berpikir, kan saya sampai hari ini diberkati Tuhan, saya mau begini pun, saya mau begini pun, tidak apa-apa. Jangan sampai masa depanmu hilang, saudara. Jangan sampai saudara kehilangan masa depan. Karena di sini dikatakan oleh kebenaran firman Allah, coba kita perhatikan orang yang tulus, orang yang hatinya bersih, mereka yang punya masa depan. Luar biasa, saudara, janji Tuhan bagi saudara dan saya yang ada pada pagi hari ini, saudara. Itulah yang dilakukan oleh Hizkia, saudara. Perbuatan-perbuatan inilah yang dilakukan oleh Hizkia, yang menggugah hati Allah untuk benar-benar apa yang dia kerjakan Tuhan buat selalu berhasil, saudara. Karena dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang tulus di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat apa yang dilakukan oleh Hizkia, dan yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Melakukan yang benar, saudara. Benar di sini adalah kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang benar. Amin, saudara. Jadi artinya Hizkia ini dia melakukan seluruh kebenaran firman Allah, saudara. Bukan saja dia mendengarkan firman Allah, tapi dia melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, yang dia anggap itu menyenangkan hati Tuhan. Dia lakukan, saudara. Jadi bagi hari ini jangan hanya kita dengar firman Tuhan, saudara. Tapi kalau kita mau ingin menjadi orang seperti Hizkia yang selalu berhasil, yang usahanya berkembang, yang ingin usahanya maju, mari hari-hari ini kita mau melakukan sesuatu yang baik, mau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita mau melakukan sesuatu yang membuat hati Tuhan itu tergerak, saudara. Dan kita mau melakukan sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga firman Allah katakan, usaha daripada Hizkia ini selalu diberkati oleh Tuhan, saudara. Usaha dari Hizkia ini selalu berhasil. Dan di ayatnya yang ke-21 yang kita sudah baca bersama-sama, di situ kita melihat Hizkia hanya Tuhan yang dia andalkan. Amin, saudara.
benar-benar hanya Tuhan yang dia andalkan di dalam hidupnya. Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan. Diberkati, pasti diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Hizkia. Dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dan benar-benar hanya Tuhan yang dia andalkan di dalam kehidupan. Saya tidak berkata jauh dalam kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membekali kehidupan saudara jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, untuk saudara bisa meraih janji Tuhan di dalam setiap hidup kita. Mari kita berdiri, saudara. Saya undang pemain musik singers yang ada. Kita nyanyikan pujian Ku Yakin Saat Kau Berfirman, saudara. Bagi Tuhan, berikan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Maka engkau akan melihat kemahmu, usahamu akan berkembang karena ada Yesus yang akan menolong, saudara. Terima kasih Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, Yakinkan dengan kebenaran firman Allah ini. saat
sudah meneguhkan iman kami kepada Tuhan. Tanamkan firman Allah ini di dalam hati kami, agar hari-hari ini kami semakin kuat di dalam Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan ajar kami untuk terus melakukan sesuatu yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Dan ajar terus kami umat-umat-Mu selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan sama-sama. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Firman-Nya memberikan kiat-kiat kepada kita untuk diberkati di masa-masa yang sulit. Kita percaya ya, ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan hidup kita. Amin. Puji Tuhan, yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Sambil menunggu kita mengangkat pujian, tiada aku ragu lagi untuk mengikuti Yesus yang luar biasa. Jemaat Gria 50 mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Rifli Paliati yang sudah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa, memberikan rahasia-rahasia firman Tuhan ya untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati pelayanan di daerah Tembelang, luar biasa, yang dulu kesaksiannya rumahnya di tengah sawah itu. Puji Tuhan, dan Tuhan berkarya di setiap pelayanan beliau. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga terus doakan Ibu Gembala kita, orang tua rohani kita, yang kalau jasmani kita punya orang tua rohani juga Tuhan berikan bagi kita. Mari kita doakan dia selalu dikuatkan, diteguhkan, pelayanannya terus diberkati sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Juga berterima kasih kepada pelayan-pelayannya, baik yang musik, singer, ya, kolektan, semuanya yang melayani pekerjaan Tuhan hari ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang semua untuk berdiri, kita menutup ibadah kita. Segala pujian, segala hormat dan segala syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dengan hormat nanti Bapak Pendeta Revi Pandiate menuntut kita dalam doa berkat dan doa keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang sudah menolong memimpin, Engkau yang sudah memberkati ibadah kami pada pagi menjelang siang hari. Hamba berdoa setiap umat-umat-Mu yang ada di hadirat-Mu di siang hari ini Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan mereka. Dan tidak ada yang terlewatkan. Semua sudah dilawati Tuhan. Semua sudah diberkati oleh Tuhan. Umat-umat-Mu yang datang dengan membawa beban, mereka pulang dilepaskan dari segala beban mereka. Umat-umat-Mu yang datang dalam keadaan sakit, mereka pulang disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang datang dalam keadaan susah, dihiburkan oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini, umat-umat-Mu akan beraktivitas dengan setiap usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi umat-umat-Mu. Di bidang apapun mereka bekerja, Tuhan tolong, Tuhan sertai setiap umat-umat-Mu yang mengasihi Tuhan, umat-umat-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Usaha mereka hamba-Mu percaya diberkati oleh Tuhan. Engkau akan buat mekar usaha umat-umat-Mu di sepanjang minggu yang akan berjalan ini Tuhan. Karuniakan kekuatan dan kesehatan bagi umat-umat-Mu di dalam mereka beraktivitas. Bahkan kalau ada orang-orang yang hanya ingin merugikan usaha umat-umat-Mu, Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Sukacita surga terus mengalir ada di tengah-tengah keluarga umat-umat-Mu yang ada. Terima kasih, kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu yang telah lewati. Kami berdoa Tuhan yang sudah Kau menambahkan umur buat kekasih-kekasih ini Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkati mereka dengan umur yang panjang, berkati dengan kekuatan dan kesehatan daripada Engkau Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menolong, menyertai, melindungi sampai mereka berulang tahun. Pertolongan yang sama
berkat yang sama, perlindungan yang sama menyertai bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di tahun yang mereka akan hadapi ke depan ini Tuhan. Dan aku berdoa juga buat Opung Pasar Ibu yang akan berangkat ke Medan Tuhan. Perjalanan Opung Pasar Ibu ini baik darat, udara, laut kami serahkan ke dalam tangan. Tuhan jaga lindungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Biar Tuhan tibakan di Medan dengan selamat sejahtera. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan karuniakan kekuatan kesehatan bagi orang dalam perjalanan, pergi pulang ada dalam penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat orang tua rohani kami di tempat ini, Ibu Gembala yang sampai saat itu Tuhan percayakan mengembalakan jemaat Tuhan di GPDI Gria 50 Medlan ini. Tuhan pakai terus dengan urapan yang baru, dengan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan, terus menyertai orang tua rohani kami ini, sehingga di dalamnya biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Bapa. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah hari ini, semuanya diberkati Tuhan. Pengorbanan-pengorbanan umat-umat-Mu semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Umat-umat-Mu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Setiap kendaraan-kendaraan yang ditumpangi, baik itu kendaraan motor, kendaraan mobil, oh Tuhan berjalan kaki, Tuhan tutup bungkus umat-umat-Mu dalam perjalanan untuk kembali. Jaga lindungi, jauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya. Biar semua ada dalam penyertaan, sehingga semua umat-umat-Mu tiba di rumah dengan selamat sejahtera. Bahkan Tuhan pertemukan kembali di waktu-waktu yang sudah ditentukan untuk umat-umat-Mu dapat berkumpul memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah raya GPDI Gria 50 Medlan pada pagi menjelang siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan akhirnya saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dengan iman. Pulanglah ke tempat masing-masing dan bawalah berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, pemeliharaan yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, besok, seterusnya sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah raya kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat GPDI Gria Medlan 50 dalam kesan dalam ibadah raya pagi hari, tentunya kita benar-benar menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat dan lawat Tuhan di dalam setiap kehidupan jemaat yang boleh beribadah. Dan menjadi pesan saya buat jemaat GPDI Gria 50 Medlan, biarlah tetap menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, jemaat yang tulus dengan Tuhan, supaya GPDI Jemaat Medlan tetap diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya.